Puji Tuhan kalau pada saat sore hari ini ya Tuhan selalu menjaga keluar masuk kita. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Jadi maka dari itu tetap kita teguh, kita tetap berpegang pada ketetapan Tuhan, taat pada firman-Nya, maka pemeliharaan Tuhan sempurna adanya. Terus berkati. Amin. Puji nama Tuhan, berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan kesaksian dari Ibu Yuyun. Baik, persilahkan. Haleluya, Shalom. Sekali lagi saya mengucapkan selamat Natal menyongsong tahun yang baru 2020. Kita percaya kasih Tuhan senantiasa baru dilimpahkan kepada kita semua. Amin. Tetap semangat apapun yang terjadi dalam hidup kita. Terus kita berharap dan berserah kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesuslah satu-satunya jawaban hidup kita. Amin. Haleluya. Semakin hari semakin kita setia dalam segala hal. Terlebih di dalam kita mengiring Dia. Kita mau mengasihi Dia lebih lagi karena kita percaya Tuhan lebih lagi, lebih dahulu mengasihi kita semua. Amin saudara. Haleluya. Saya mengucapkan berterima kasih kepada Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan. Sampai saat ini Tuhan tetap ada dalam kehidupan saya pribadi, keluarga saya, juga keluarga besar saya. Kami rasakan Tuhan itu ada di dalam setiap langkah-langkah kami, dan kami merasakan Tuhan senantiasa membela. Bukan kami saja, saya kena percaya semua Tuhan bela. Amin saudara. Haleluya. Dan saat ini di penghujung tahun 2025, saya mau mengatakan Tuhan Yesus itu baik dan sangat baik dan sangat mengasihi kami semua. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Dan kami di sini akan memuji bersama satu keluarga besar Robinson ya, untuk maju ke depan. Haleluya. Kami akan memuji bahwasanya kami ada sampai saat ini semua karena berkat kemurahan Tuhan, karena kasih Tuhan yang sempurna atas kehidupan kami. Kami diberi umur panjang dan kami diberi kesetiaan. Kalau boleh Ibu Indri boleh bergabung dengan kami. Kami bersyukur kami boleh ada di tempat ini bersama-sama melayani Tuhan. Beribadah di tempat ini bukan karena kebetulan, tetapi semua ada rencana Tuhan atas keluarga besar kami. Dan kami mohon dukungan doa Bapak Ibu Saudara untuk kami terus melayani Tuhan di tempat ini dan beribadah di tempat ini sampai Tuhan Yesus datang. Haleluya. Kami akan pujikan Tuhan. Sungguh kami bersyukur kami ada saat ini, semua karena anugerah Tuhan. Haleluya.
sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Kita percaya kasih Tuhan indah seperti pelangi, bahkan pelangi itu indah, lebih indah kasih Tuhan Yesus atas hidup kita semua. Amin. Sama-sama kita mau katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Terima kasih. Puji nama Tuhan, boleh sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus baik, amin. Haleluya. Mari kita mau sambung pujian kita, mari kita mau bangkit berdiri. Kita mau nyatakan Engkaulah pemilik kehidupan kami, Engkau Tuhan yang besar. Siapa namanya? Siapa namanya? Yesus. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Bersyukur Semuanya bertepuk tangan buat Tuhan Yesus. Bersama-sama nyatakan. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Kau pemilik hidup kami, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawat-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Sorakan, datanglah dan bertanda, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Katakan, great is our God. Engkau Tuhan yang besar, Engkau pemilik kehidupan kami Tuhan. Katakan, pemilik kehidupan. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Kami rindu Tuhan, kami rindukan kuasa lawat-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertanda, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God, great is our God. Musik memuji Tuhan, kita semuanya bertepuk tangan di atas kepala, come on. Sorakan haleluya. Hey. Come on. Kami rindu lawat-Mu tercurah tempat ini Bapa, bagi setiap kami, bagi keluarga kami. Kau yang rindu, boleh sama-sama lambaikan tanganmu di atas. Nyatakan, kami rindukan kuasa lawat-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Kemasarah, datanglah dan bertanda, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Katakan, great is our God. Sorak-sorai buat Tuhan Yesus, sorakan haleluya. Kami silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku.
Puji nama Tuhan, masih dengan kesaksian-kesaksian, mungkin ada dari Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk menyaksikan kebahagiaan Tuhan di sini. Kami beri waktu 5 menit. Si ada? Oke, kami silakan. Shalom, saya gak mau nyanyi saudara ya, cuma mau mengucapkan selamat tahun baru nanti ya saudara ya. Ya saya berdoa di tahun yang baru ini saudara lebih kuat imannya, lebih diberkati lagi supaya saudara bisa jadi berkat, saudara bisa lebih kuat lagi mengiring Tuhan, dan saudara mendapatkan satu panggilan ilahi yang jelas, sehingga ketika saudara finish nanti, saudara itu semakin dekat, semakin tahun semakin dekat sama Tuhan, semakin tahun semakin mengasihi Tuhan. Karena begini saudara, dengan mengasihi Tuhan saudara dekat dengan kasih itu, karena Tuhan itulah kasih. Dengan mengasihi Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, saudara lebih mengasihi kesetiaan, lebih mengasihi saudara-saudaramu, lebih mengasihi keluargamu, lebih mengasihi pekerjaanmu, lebih mengasihi pelayananmu, karena semua dikatakan lakukanlah semua itu seperti untuk Tuhan. Dan saya berdoa hidup kita semua excellent, dan mohon maaf ketika 2025 ada kesalahan di dalam pelayanan saya pribadi, keluarga saya, bahkan tim pelayanan, saya mewakili juga tim pelayanan di tempat ini. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan. Terus dukung kami GBI Efrata, karena GBI Efrata tanpa doa jemaat-jemaat itu bukanlah apa-apa. Pelayan-pelayan di sini ini masih manusia saudara, bukan malaikat ya. Ada yang malaikat? Nggak ada. Kita bukan malaikat, kita manusia yang kita mendoakan saudara, dan saudara juga mendoakan kita semua. Yakin saudara tahun 2027 ini dibongkar? Yakin saudara? Dibongkar, jadikan parkiran. Step by step kita doakan. Setahun penuh ini kita lagi coba untuk preparation, sehingga nanti 2027 kita langsung doakan dalam nama Yesus ini bisa dibongkar, bisa dibangun ya. Kita percaya, kita mulai dengan iman. Kalau dulu lebih dari 55 tahun yang lalu saudara, founder gereja ini ngontrak di depan sana, dengan iman bisa beli tanah ini, dengan iman bisa bangun gereja ini, dan terjadi. Saya percaya dengan iman kita, samping kita udah punya tanahnya, kita punya jemaatnya, kita punya gerejanya, samping ini kita akan bisa bangun tanpa kurang suatu apapun. Haleluya. Dan saya berdoa kita semua diberkati, dan sepanjang tahun 2026 saudara di dalam kemurahan dan kasih setia Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selamat Natal dan selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji nama Tuhan, haleluya. Kita percaya segala yang mustahil buat kita itu mungkin buat Tuhan, amin. Haleluya, Tuhan akan sediakan tepat waktunya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, mari kita mau siapkan hati kita akan terima berkat firman Tuhan. Kami nyatakan Tuhan, sungguh Engkau Tuhan yang teramat baik dalam kehidupan kami. Kami ada sampai hari ini Tuhan, semua karena kemurahan-Mu dalam hidup kami Yesus. Kami bersyukur Bapa. Terima kasih Tuhan. Sungguh indah kasih-Mu Tuhan. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih.
bersyukur, berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Mari pelan kita mau bangkit berdiri bersama-sama nyatakan. Sungguh ku bersyukur, Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Nyatakan, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis dan kuasa hanya bagimu. Pada saat ini kami semua bersyukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu, kasih setia-Mu Tuhan yang sungguh nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kiranya pujian-pujian kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Dan pada saat ini kami mau menyiapkan hati kami Tuhan sebagai tanah yang subur untuk menerima benih firman-Mu Tuhan. Bersabdalah bagi kami Tuhan, sesungguhnya kami perlu Tuhan Yesus kekuatan firman-Mu untuk membentuk kami dan menyempurnakan kami. Urapi mulut lidah hamba-Mu Tuhan Yesus, dan urapi kami semua Tuhan Yesus yang saat ini hadir di tempat ini Tuhan. Kau jamah kami Tuhan, ya Allah Roh Kudus, berkaryalah dalam setiap hati, tanah hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau juga menguasai ruangan hati dan pikiran kami. Dan ruangan ini Tuhan, sekiranya Tuhan ada Tuhan kuasa kegelapan yang akan mengganggu Tuhan jalannya kebenaran firman-Mu. Kami bersepakat bersatu hati Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami hancurkan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu, kami siap Tuhan mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap mendengar firman Tuhan bersama, katakan amin. Shalom. Puji Tuhan saudara-saudara, kita sudah merayakan ya hari kelahiran Tuhan Yesus. Sampai saat ini kita masih merasakan ya suasana Natal itu. Tapi tidak terasa ya, kita sudah di ujung daripada tahun ya 2025. Dan kita akan berganti ke tahun yang baru, yaitu 2026. Saudara, kalau kita mau mengamati dan kita mau merenungkan ya, begitu sangat teramat baik dan setianya Tuhan kepada saudara dan saya sepanjang tahun ini, saudara. Dan tema firman Tuhan pada petang hari ini saya beri tema, yaitu jangan takut dan khawatir.
jalan bersama Tuhan. Saudara, seringkali kita mengatakan kita ini bersama Tuhan, mengenal Tuhan, percaya Tuhan, dan iman kita yaitu iman yang sangat percaya kepada Kristus, Tuhan Allah kita. Tapi tidak sedikit juga anak-anak Tuhan yang takut dan khawatir. Tidak sedikit juga anak-anak Tuhan yang resah dan stres, saudara. Bukankah segala sesuatu dari zaman nabi-nabi, semua permasalahan, semua apapun, ya, badai hidup itu sudah terjadi, saudara. Diizinkan Tuhan terjadi. Baik permasalahan pribadi, permasalahan keluarga, permasalahan ekonomi, baik itu badai hidup, yaitu badai Tuhan berbicara melalui alam, ya, bencana alam dan lain sebagainya. Itu sudah terjadi, saudara. Tapi saat ini kita mau melihat, saudara, kenapa kita masih ada rasa takut dan khawatir. Kalau kita mau lihat bagaimana Tuhan menyertai kita sepanjang tahun lepas tahun, saudara. Apa sih kekristenan itu? Apa sih pengenalan kita itu pada Kristus? Kira-kira apa, saudara? Apa yang kita tuju, saudara, di dalam pengenalan kita, di dalam pengiringan kita mengenal Kristus? Saudara, kalau soal berkat, ya, semua diberkati. Saya yakin orang yang tidak kenal Tuhan Yesus pun dia menerima berkat. Tapi apa yang menjadi tujuan? Tujuan kita mengenal Kristus ini supaya tidak ada lagi khawatir, supaya tidak ada lagi ketakutan. Saudara, yang ditakutkan manusia itu gimana ya besok ya? Gimana kalau saya besok tokonya gimana, usahanya gimana? Selalu ada kekhawatiran, ini uang tinggal segini gimana ya? Ini sakit saya, kok nggak sembuh-sembuh gimana ya? Selalu ada ketakutan. Sesungguhnya kita harus mengerti rencana Tuhan. Kalau Tuhan Yesus dilahirkan, dan kenapa Tuhan harus lahir? Karena Dia mengasihi saudara dan saya. Kalau Tuhan Yesus mengizinkan kita hidup dan dilahirkan di dunia ini, Tuhan juga punya rencana bagi saudara dan saya. Amin. Enggak dengar saya ya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Ayo kita baca bersama-sama di dalam Yeremia 29 ayat 11. Ini ayat enggak asing lagi ya, saudara-saudara. Ayat yang sering kali dibacakan. Demikian bunyi firman Tuhan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu saudara dan saya. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ada amin? Saudara, kalau kita lihat di sini ya, pengharapan, hidup penuh pengharapan. Saudara, ini apa yang diharapkan? Saudara jangan keliru loh. Tuhan itu mau menciptakan kita, ya, memberikan kita hidup, memberikan kita nafas. Itu untuk sesuatu yang mulia, bukan sesuatu yang fana. Makanya tahun lepas tahun, kalau kita nggak tahu tujuannya, Tuhan menciptakan kita dan kita mengenal Kristus, ini sia-sia. Kita harus mengerti bahwa kita dilahirkan sedari mula. Tuhan itu sudah mempunyai rencana yang mulia bagi saudara dan saya. Sebelum dunia ini diciptakan, Tuhan sudah memiliki suatu rencana yang baik, rencana yang mulia kepada saudara dan saya. Jadi kita jangan salah ya. Oleh sebab itu firman Tuhan memperingatkan pada saat ini, janganlah kita fokus pada dunia.
Tuhan tidak menyalahkan, Tuhan menyuruh kita bekerja, ya. Karena firman Tuhan katakan iman tanpa perbuatan itu mati, ya. Tuhan memberkati di saat kita bekerja, tapi bukan fokusnya untuk mencari atau mengejar sesuatu yang fana. Oleh sebab itu firman Tuhan ada berkata, ya kan, hendaklah cukup, ya, kita bersyukur cukuplah apa yang ada padamu, dan yakin percaya Tuhan pasti memelihara, memberkati. Tapi seringkali orang, ya, inginnya lebih, melihat orang lain, melihat ke kanan ke kiri, itu kok lebih enak, itu kok lebih diberkati, bagaimana caranya ya saya untuk memperoleh ini, memperoleh itu, sehingga waktu tidak dapat diperoleh atau tidak sesuai dengan keinginannya, banyak sekali anak-anak Tuhan yang kecewa. Katanya Tuhan hebat, katanya Tuhan itu maha murah, katanya Tuhan itu memelihara, tapi kenapa saya seperti ini? Karena kita harus tahu tujuan Tuhan itu bukan sesuatu yang fana. Dan kita yakin percaya di saat kita mengutamakan Tuhan, di saat kita percaya, di saat kita itu mulai membangun hubungan yang erat dengan Tuhan, di saat iman kita itu terbangun dengan kokoh dan selalu mengatakan bahwa menyertakan Tuhan dalam segala hal. Firman Tuhan katakan di Matius 6 ayat 33, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kebenaran itu apa? Firman Tuhan. Sehingga waktu kita berpatokan atau sepadan dengan firman Tuhan, enggak salah dan tidak ada yang congkak. Kalaupun Tuhan angkat, kalaupun Tuhan kasih level yang tinggi sekalipun, tidak ada lagi kesombongan. Tapi yang ada adalah karakter Kristus. Lah, Tuhan mengajarkan supaya kita ini dibenahi terus, ya, mengejar kesempurnaan. Jadi jangan dibalik, ya. Jadi mencari hal yang fana itu sampai getu, ya, sampai ke ujung laut, ke ujung bumi, saudara, ya. Tapi untuk Tuhan asal-asalan. Tuhan maha tahu kok, Tuhan maha kasih kok. Justru waktu untuk Tuhan itu harus disediakan, saudara. Karena apa? Waktu kita menyediakan waktu dengan Tuhan, untuk Tuhan setiap hari, saudara, saudara akan mengerti dan saudara akan tentram, saudara akan merasakan damai sejahtera, saudara menjadi orang yang kuat di dalam segala hal, saudara akan menjadi orang yang penuh dengan damai sejahtera. Saudara, dunia ini sudah enggak baik-baik saja, dunia dan seisinya. Oleh sebab itu iblis juga giat, ya, untuk menggiring anak-anak Tuhan, ya, untuk senantiasa membisikkan hal-hal yang baik, hal-hal yang indah, tapi itu palsu. Oleh sebab itu firman Tuhan saat ini dikatakan hidup berpengharapan. Yang diharapkan itu apa sih pada Tuhan, saudara? Keselamatan, sukacita, damai sejahtera, pemeliharaan Tuhan, kemurahan Tuhan, ya. Oleh sebab itu kalau kita berharap sama Tuhan cuma Tuhan berkati saya, Tuhan gimana ini, Tuhan usaha saya kok seperti ini, ya, itu sama saja mengeluh. Tapi mari kita belajar, ya. Belajar apa sih Tuhan, ya? Apa sih Tuhan, maunya Tuhan dalam hidup saya ini apa sih? Dan kita harus yakin, percaya itu 100%. Gak mungkin Tuhan gak pelihara, gak mungkin Tuhan tidak cukupkan, gak mungkin Tuhan gak lindungi. Saudara, seringkali kita ini banyak sekali karena kejadian-kejadian mungkin di berita, ya, oh sekarang ini seperti ini, sekarang seperti ini. Jadi orang diombang-ambingkan dengan keadaan. Oleh sebab itu Tuhan mengajarkan kita tidak, ya, istilahnya itu iman itu
sesuatu yang tidak terlihat, saudara. Dan kalaupun kita melihat sesuatu yang tidak baik, iman kita harus jalan. Makanya Tuhan mengajar kita ya hanya berpengharapan penuh pada Tuhan, saudara, bukan pada yang lainnya. Kita berusaha tapi tetap kita berharap pada Tuhan. Tuhan yang memberikan suatu keberhasilan. Oleh sebab itu di dunia ini sebetulnya nggak ada bos, ya, nggak ada yang lebih tinggi. Siapapun itu, saudara, semua di mata Tuhan sama. Oleh sebab itu Tuhan ajarkan kita untuk saling menegur dengan kasih. Ya, berarti kalau yang negur itu juga bukan yang paling tinggi. Dikatakan dengan kasih, dengan bijaksana, saudara. Oleh sebab itu saudara-saudara yang kasih, mari, ya. Menurut saudara dunia ini dan segalanya apa bisa diharapkan? Mungkin ada orang yang sukses, ya. Mungkin ada orang yang saat ini berhasil luar biasa. Apa bisa itu menjamin kehidupan, kebahagiaan, masuk surga? Saudara, orang yang berhasil di dalam Tuhan, orang yang dikatakan adalah anak-anak Tuhan, orang yang dikatakan adalah melakukan perintah firman Tuhan, di saat dia diberkati, dia tidak diam, tapi dia memberkati. Amin. Jadi dikatakan memberkati itu tidak nunggu kaya. Saudara, kalau kita mau lihat banyak orang-orang yang nggak bisa apa-apa. Apalagi sekarang banyak bencana terjadi di mana-mana, ya. Banyak bencana terjadi di mana-mana. Oleh sebab itu mata kita, telinga kita harus seperti Kristus, pikiran kita harus seperti Kristus. Semua yang Tuhan percayakan pada kita itu semua ada rencana Tuhan, saudara. Jadi satu pertama rencana Tuhan bagi kita yaitu keselamatan, keselamatan dan hidup yang kekal, saudara. Tuhan hadir lahir bagi saudara dan saya memberikan hidup yang kekal, bukan hidup yang sementara. Oleh sebab itu Tuhan menginginkan kita mengejar sesuatu yang kekal, bukan sesuatu yang fana, saudara. Coba kita renungkan tahun lepas tahun, saudara, benarkah kita mengerti rencana Tuhan dalam hidup kita? Saudara, saya mau kesaksian. Ada seorang hamba Tuhan, ya, dia itu tidak mementingkan dirinya sendiri, ya, dia lebih mementingkan orang lain. Saudara, ada seorang hamba Tuhan, dia sampai dibelan-belani, saudara, ya. Padahal dia nggak kaya loh. Dia itu apa? Punya perusahaan cuma pumpo ban, ya. Tapi dia dengan sepeda pancalnya itu, saudara, dia keliling, saudara, ya. Dia memang tidak bisa memberi uang, tapi dia keliling. Ada yang sakit, ada yang lagi susah, ada yang lagi kecewa, ada yang lagi remuk hati, ada yang lagi putus asa. Dia hibur, dia bawa dalam doa, dia ajak doa. Oleh sebab itu segala sesuatu berkat, segala sesuatu yang Tuhan mau itu bukan dinilai atau diartikan dengan uang, saudara. Kadang kita kalau tidak punya uang, gak bisa wis kesana, wis ndak jadi wis, ya. Tapi kemauan, ketulusan hati, saudara. Oleh sebab itu saat ini yang perlu kita tanamkan, yang perlu kita raih, betulkah kita saat ini sudah memiliki karakter Kristus? Banyak loh saudara, saudara sama saudara sekandung aja hanya gara-gara uang bertengkar, gontok-gontokan, saudara. Tapi saya punya om, ya, keturunan dari oma, dari ibu saya, ya.
itu satu keluarga rukun semua. Adik yang terakhir ditipu dengan kakak yang nomor berapa itu? Nggak sedikit, hampir 2M saudara. Ya. Tapi dia tetap sukacita, dia tetap mengasihi saudaranya, dia tetap tidak berhenti menolong. Ya. Dia tetap lakukan kebaikan-kebaikan. Nggak cuma 100.000 atau 1 juta, 2 juta saudara, berapa M itu. Bahkan rumahnya ditilep, mobilnya ditilep, uangnya ditilep, tapi dia tetap mengasihi saudaranya. Hebat saudara. Itu loh saudara. Ayo, kita harus memiliki karakter Kristus. Ya. Seberapa lama pun kita melayani Tuhan dan mengerti firman Tuhan, kalau kita tidak memiliki karakter Kristus, Tuhan pasti tidak mengenal kita. Oleh sebab itu dikatakan, siapakah kamu? Hai kau pembuat kejahatan. Padahal dia aktif. Padahal dia sering menolong. Padahal dia sering berkorban. Bahkan ngusir setan-setan keluar. Tapi firman Tuhan berkata, siapa kamu? Saudara, mari. Kekristenan bukan seperti taman, bunga di taman, kelihatan indah. Ya, semerbak wanginya, berupa-rupa, ya, warnanya kelihatan indah. Kekristenan yaitu peperangan rohani. Peperangan rohani itu apa? Melawan daging kita, keegoisan kita, kesombongan kita, kerakusan kita. Saudara, ini yang harus kita pangkas. Karena kalau tidak ada kerendahan hati, penyembahan kita di hadapan Tuhan bukanlah apa-apa, hanya tepuk tangan saja. Saudara yang dikasih, ayo kita lanjut di dalam Yesaya 41 ayat 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ada amin? Kembali lagi, jangan takut. Bahkan di dalam Alkitab saudara dikatakan jangan takut itu ada 365 kali kata-kata jangan takut, ya. Berarti kita ini gak boleh khawatir. Kalau kita sudah khawatir berarti waduh, akan ada ketakutan, ya, virus ketakutan. Dikatakan jangan takut, jangan takut, jangan takut, karena Tuhan menyertai. Oleh sebab itu Tuhan tuh mengarahkan kita, bukan kita itu kepada dunia. Tuhan itu memberkati kita untuk kita salurkan, untuk kita kembangkan, untuk memberkati juga orang-orang yang tertindas, orang-orang yang lemah, orang-orang yang terpuruk. Anak-anak Tuhan, jangan pernah memikirkan untuk memperkaya diri, karena itu sia-sia. Kaya boleh, diberkati luar biasa boleh, tapi ada tujuannya. Ya, ada tujuannya. Mengerti firman Tuhan bahwa harus disalurkan, siap-siap, harus ada keran, ya, harus ada keran yang meluncur, ya, ke berbagai arah, bukan untuk pribadi. Karena apa? Kita diberkati Tuhan itu menikmati, walaupun kita itu menyalurkan. Semakin disalurkan, semakin diberkati, semakin kita menikmati. Bukan berarti, makanya Tuhan gak mau kita itu memegang sesuatu yang fana, karena itu akan ada kekhawatiran, kerakusan, kesombongan, kecongkaan, ya, keegoisan, itu akan khawatir. Loh, kalau sekarang saya kasihkan, gimana besok? Kalau ini saya berikan, bagaimana hidup saya? Saudara, ada kekhawatiran. Oleh sebab itu ayo saudara, ya, kita menyembah Tuhan, datang pada Tuhan, mengenal Tuhan itu di dalam tujuan yang benar, supaya ketakutan, kekhawatiran
itu tidak ada pada kita. Jelas Tuhan itu mengatakan, aku menyertaimu. Bahkan aku meneguhkan engkau. Aku memegang engkau dengan tangan kananku untuk engkau mencapai kemenangan. Jelas. Oleh sebab itu yang kita pegang itu benar-benar dengan iman yang benar, iman yang kokoh, yang percaya 100% bahkan 1000% dengan segala kekuatan akal budi, ketulusan di dalam hidup kita kepada Tuhan. Berserah pada Tuhan. Dan itu tidak mungkin keliru, saudara-saudara. Saudara, Yesus memberikan teladan, saudara, ya, kepada kita, yaitu kesederhanaan. Kesederhanaan, saudara. Tuhan itu sangat-sangat sederhana. Tapi ingat, ada kuasa yang sangat-sangat besar. Kuasanya di atas segala kuasa. Bahkan dia disebut raja di atas segala raja. Tapi dia memberikan teladan, yaitu kesederhanaan. Ada kerendahan hati, saudara. Oleh sebab itu mari saudara-saudara yang terkasih, kita boleh menikmati berkat Tuhan. Tapi kita juga jangan lupa, ya, untuk memperhatikan fakir, miskin, janda dan lain sebagainya. Yang dimana Tuhan mau kita untuk menjadi, ya, orang-orang yang diberkati, terberkati dan memberkati, saudara. Saudara yang terkasih, yang terakhir kita baca di dalam Efesus 1 ayat 4. Demikian bunyi firman Tuhan, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita, memilih saudara dan saya sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ada amin? Amin. Kalau kita selalu khawatir atau kita nggak tahu tujuan kita ini menyembah Tuhan, mengenal Tuhan itu apa, datang ke gereja itu tujuannya apa, kalau cuma berkat, saudara nggak usah khawatir, ya. Tuhan, ada yang di sini makan enggak sampai 3 kali? Makan cuma sekali aja? Halo? Ada di sini sampai enggak bisa makan, makannya cuma sekali, ngirit lagi? Atau mote? Ada? Tidak ada. Berarti Tuhan itu baik, ya. Kita itu enggak sampai kelaparan, enggak sampai minta-minta di jalan, saudara. Semua dicukupkan. Yang paling sangat berharga yaitu hidup. Saya mau tanya sama saudara, pilih kaya apa hidup? Ya apa ya? Yang kuat ngomongnya kok ragu-ragu, milih kaya apa hidup? Saudara, kalau kekayaan, Matius 6 ayat 33 sudah nyata, sudah mengatakan, ya kan? Carilah dahulu kerajaan dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Berarti yang harus dihargai itu hidup, ya. Karena kita nggak bisa bikin hidup, nggak bisa bikin nyawa, nggak bisa bikin nafas. Kalau kita bisa nafas saat ini, saudara, bertemu, bersukacita bersama-sama, itu anugerah, saudara. Hal yang harus disyukuri, saudara. Nggak perlu saudara memikirkan, duh aku malu, duh aku nggak punya ini. Saudara, Bu Titi, tanya Bu Titi, mana Bu Titi ya? Nggak hadir Bu Titi. Saudara, saya yang malu, saudara. Bu Titi ke rumah itu saya nggak punya apa-apa, nggak ada air, nggak ada sirup, nggak ada roti, nggak ada masakan, nggak ngomong Bu Titi, ya. Maaf ya Bu Titi ya. Jadi saudara yang terkasih, tapi sukacita itu memang harus ada, saudara, ya. Roh sukacita itu harus ada. Oleh sebab itu saudara-saudara yang terkasih, ayo. Kita sudah menjalani 1 tahun 2020 2020
2025 ya, sampai ke Komisosolen ya saudara. Saking dredegnya saudara mau menyambut 2026 ini ya. Jadi ayo yang masih sakit hati, yang masih kecewa, yang masih benci ya, yang masih mungkin ragu-ragu dengan Tuhan, yang masih tidak percaya ya, doanya belum dijawab, mungkin yang sakit belum sembuh, tetap saudara berpengharapan pada Tuhan, tetap pegang janji Tuhan, tetap di dalam kekuatan Tuhan, karena pengharapan pada Tuhan tidak sia-sia. Amin. Di tahun 2026 ini dunia mengatakan semakin jahat, semakin gelap, semakin sulit. Bahkan Alkitab pun mengatakan akan semakin sulit. Tapi percaya saudara, di saat kita berpengharapan pada Tuhan, mendekat pada Tuhan, tidak ada yang sulit, tidak ada yang sukar, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Itulah janji Tuhan dan kita harus pegang. Oleh sebab itu kita harus benar-benar taat, kita harus benar-benar mengasihi Tuhan, bukan karena Tuhan sanggup atau bisa memberikan segalanya, tapi karena kasih Tuhan, karena kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, karena segala kasih Tuhan yang membuat kita ini bisa bertahan. Yang luka dibebat, yang luka hati ya, itu diobati, dibebat oleh Tuhan, oleh kasih-Nya, sehingga menjadi sukacita, menjadi kuat saudara. Oleh sebab itu saudara, dunia ini gak bisa diharapkan semua segala isi dunia ini akan lenyap, tapi orang yang berpengharapan pada Tuhan, dia akan tetap dan menerima hidup yang kekal. Amin. Kita harus benar-benar bukan hanya datang pada Tuhan setiap minggu, setiap ibadah yang sudah ditentukan, tapi kita menilik kepribadian atau hidup kita. Sudahkah kita layak di hadapan Tuhan? Sudahkah kita benar di hadapan Tuhan? Sudahkah kita sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan? Saudara, karena segala sesuatu yang kita kumpulkan di dunia ini, segala yang fana, itu semua akan lenyap saudara. Tapi tinggal hati, iman kita di dalam pengharapan yang kuat pada Tuhan, itu yang akan tinggal tetap. Itu yang membuat kita bisa menjalani hidup seburuk apapun, sebesar apapun badai itu, kalau kita bersama Tuhan tidak ada yang kita khawatirkan. Amin. Karena Tuhanlah yang membawa kita, meneguhkan kita, memberikan kemenangan pada kita. Amin saudara. 2026 ini kita jalani dengan sukacita, dengan damai Tuhan, dengan kasih Tuhan, dan dengan terang Tuhan. Sehingga di saat saudara dan saya berada, di situ terang Tuhan dan kasih Tuhan dinyatakan. Amin. Puji Tuhan, mari kita berdiri. Firman Tuhan saat ini kiranya memberkati saudara. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Tuhan sudah berkorban bagi saudara dan saya. Dia gembala yang baik, yang mengorbankan dirinya, nyawanya, bagi domba-dombanya, bagi saudara dan saya. Oleh sebab itu saudara yang terkasih, dengan apa kita membalas? Kita tidak dapat membalasnya apa-apa selain kita memberikan diri, memberikan hidup kita untuk kemuliaan-Nya. Oleh sebab itu berjalan dalam terang-Nya, terang Kristus yang ajaib, berjalanlah dalam kasih-Nya, berjalanlah dalam rencana-Nya, karena rencana Kristus adalah rencana kemuliaan yang sudah Dia rancang sedari dunia ini belum diciptakan. Kita bersyukur memiliki Allah yang penuh kasih dan setia. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan Yesus.
membayar dosaku. Benar Tuhan, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak. Benar saudara.
puji, hormat, kemuliaan dan kuasa hanya bagimu Bapa, hanya bagimu Yesus, hanya bagimu Roh Kudus. Sungguh Engkau dahsyat dan luar biasa Tuhan. Kasih-Mu Tuhan Yesus yang begitu dahsyat. Kasih-Mu Tuhan yang sanggup mengubahkan Tuhan Yesus segala sesuatu yang tidak baik menjadi baik. Kasih-Mu yang membebat Tuhan Yesus. Oh, orang-orang yang sakit hati, orang-orang yang kecewa, bahkan orang-orang yang kotor, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang rusak sekalipun Tuhan. Kasih-Mu begitu luar biasa Yesus. Sungguh Tuhan Kau Allah yang setia, Allah yang Tuhan Yesus. Oh Tuhan, Allah yang senantiasa ada bagi kami Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan. Kau mengingatkan kami Tuhan, untuk kami tidak Tuhan fokus dan mengejar segala yang fana, tapi kami boleh yakin dan percaya Tuhan Yesus. Untuk oh Tuhan Yesus, Engkau senantiasa menyertai kami, Kau senantiasa memelihara kami. Oh Tuhan, di tahun yang akan datang ini Tuhan, 2026 ini Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau tetap Tuhan Yesus memegang tangan kami Tuhan, dengan kekuatan tangan kanan-Mu Tuhan Yesus, yang memberikan kemenangan dan memberikan kekuatan Tuhan Yesus. Dan Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami barang sedetik pun Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, mujizat demi mujizat-Mu Kau nyatakan Tuhan Yesus. Pertolongan-Mu tidak pernah terlambat Tuhan. Dan bahkan Tuhan Yesus, pengharapan kami hanya pada-Mu Tuhan Yesus. Oh Tuhan, karena Engkau-lah Allah Sang Pencipta, Allah El Shaddai, Allah Salma, Allah Yehova Risi. Oh Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Yesus. Oh Tuhan, Engkau tidak pernah Tuhan Yesus membiarkan kami bergumul sendiri. Tapi kami yakin dan percaya setiap apa yang kami mohonkan padamu Tuhan, tepat pada waktunya Tuhan, yaitu waktu-Mu Tuhan Yesus, Engkau akan mengabulkan, Engkau akan menerbitkan, Engkau akan Tuhan Yesus, oh Tuhan, menjawab setiap doa dan pergumulan kami di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, karena waktu yang Kau berikan adalah waktu yang terindah Tuhan Yesus. Segala sesuatu Tuhan Yesus yang Kau berikan pada kami, sesuatu yang baik dan teramat sangat baik Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersepakat Tuhan, bersehati Tuhan Yesus, bahwa tahun 2026 ini Tuhan Yesus, oh Tuhan, iman kami semakin kokoh di dalam Engkau. Oh Tuhan Yesus, kami percaya iman kami terbangun dengan kuat Tuhan Yesus. Walaupun dunia ini bergoncang, bumi ini bergoncang, gunung-gunung beranjak Tuhan Yesus, tapi kasih-Mu tidak pernah beranjak di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang setia, Allah yang luar biasa Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Tuhan, Kau juga memberkati Tuhan Yesus jemaat-Mu yang tidak dapat hadir pada saat ini Tuhan. Mungkin mereka sakit atau mereka Tuhan Yesus ada masalah Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau mengasihi mereka juga Tuhan Yesus. Kau melawat mereka juga Tuhan Yesus, yang sakit Tuhan sembuhkan, bahkan yang berbeban berat Tuhan berikan jalan keluar, yang terbelenggu Tuhan Yesus. Oh Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, belenggu itu dihancurkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, yang diikat dengan kemalasan Tuhan Yesus, yang mulai undur Tuhan Yesus, Tuhan, dengan belas kasih-Mu Tuhan Yesus, dengan kasih-Mu yang besar Tuhan Yesus, Engkau akan lawat mereka Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, belenggu kemalasan dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Terima kasih atas segala oh Tuhan kebaikan-Mu dan berkat firman-Mu ini. Kuasa Roh Kudus memberi Tuhan, memateraikan Tuhan firman ini dalam hati kami, bahkan dalam kehidupan kami. Kami bukan hanya menjadi pendengar firman, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati firman Tuhan bersama, katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Tuhan Yesus berkati. Kami silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan sama-sama masuk ke dalam perjamuan kudus. Kami undang Bapak Gembala untuk memimpin perjamuan kudus malam hari ini. Dan saya minta
tugas Jalan Kudus maju ke depan dan kita berdoa. Haleluya, puji syukur, terima kasih. Kembali kami datang dengan ucapan syukur kami Tuhan pada sore hari ini. Sebentar kami akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus ya Bapa. Kembali sucikan kami, kuduskan kami ya Tuhan. Sebagai kehidupan kami hidup yang berlayak di hadapan-Mu ya Bapa. Sehingga perjamuan kudus ini memberkati hidup kami. Dan hidup kami jadi berkat bagi banyak orang. Lihat kehidupan kami terang-Mu Tuhan. Nampak, bercahaya. Sehingga kami disaksi-saksi Kristus di mana kami berada. Bubuhkan berkat perjamuan kudus ini Bapa. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, turun atas perjamuan kudus ini memberkati setiap umat-Mu yang mengambilnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. So
bersama-sama. Haleluya, puji syukur, terima kasih. Terima kasih Bapa, kembali kami datang ucapan syukur kami ya Tuhan. Kembali sebelum kami makan dan minum tubuh dan darah-Mu sebagai lambang persekutuan kami dengan Engkau Tuhan. Lebih hari lebih erat dan manunggal menjadi satu ya Bapa. Maka itu Bapa, sucikan kami, kuduskan kami ya Tuhan. Supaya apa yang kami lakukan malam hari ini berkenan kepada Engkau Tuhan, lebih kesukaan bagi Engkau. Mari kita angkat tinggi-tinggi roti ke atas dan dengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita makan bentuk persetujuan dengan tubuh Kristus? Dalam nama Tuhan Yesus kita bersama-sama. Haleluya. Haleluya Yesus. Yesus, semua akan kebaikan-Mu Tuhan, semua akan anugerah-Mu Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada semua karena Engkau Tuhan. Mari kita angkat tinggi-tinggi cawan ke atas dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bukankah anggur yang kita minum bentuk persetujuan dengan darah Kristus? Di dalam nama Tuhan Yesus kita bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Puji syukur, terima kasih Bapa. Naikkan syukur kepada Tuhan. Kidalah bata karala masyane. Haleluya Yesus. Lord, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu ya Tuhan. Karena anugerah-Mu ya Bapa, kami diselamatkan. Karena anugerah-Mu Tuhan yang Kau tebus dosa kami ya Tuhan. Haleluya. Kami sembah kasih, kami puji,
Jemaat dikasih oleh Tuhan, di tahun 2025, apa yang menjadi pergumulan saudara, percaya di tahun yang akan kita injak, kita akan lewati di tahun yang baru, tahun 2026. Engkau melihat akan perbuatan tangan Tuhan yang ajaib terjadi. Ada kuasa, ada pemulihan, ada mujizat yang Tuhan nyatakan dalam hidup saudara. Kita labatakara labasan. Hamba berdoa bagi keluarga-keluarga umat-Mu di tempat ini Tuhan. Keluarga-keluarga dipulihkan, anak-anak dipulihkan, pekerjaan dipulihkan, kesehatan dipulihkan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Dan kami percaya Tuhan, dalam kami akan sebentar lagi akan meninggalkan tahun 2025 Tuhan. Tetap gendong kami Tuhan, tetap pegang tangan kami Tuhan. Kami tidak bisa berjalan sendiri dalam dunia ini Bapa, tanpa Engkau. Maka itu Bapa, mampukan kami berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Maka hidup kami dalam pimpinan-Mu, hidup kami dalam kendali-Mu. Karena Engkaulah sang nakoda dalam kehidupan kami ya Bapa, yang mengarahkan hidup kami di dalam ketaatan, di dalam kesetiaan. Dan kami percaya jemaat-Mu tempat ini Tuhan, tidak hanya jemaat yang biasa-biasa saja, tapi jemaat yang luar biasa, bahkan lebih daripada pemenang. Karena Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang hidup dalam kehidupan kami ya Bapa. Dan Engkau sudah mengalahkan maut ya Bapa. Dan Engkau lahir dalam dunia ini Bapa, ada kemenangan bagi kami semuanya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah diberkati oleh perjamuan kudus pada saat sore hari bersama-sama. Katakan amin, haleluya. Kita tetap berdiri dan kita akan yaitu untuk mengucapkan iman GBI. Mohon tayangkan. Pengakuan iman GBI, pengakuan iman GBI. Satu bersama-sama. Satu, Alkitab adalah dan Allah yang esa itu tunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara Islam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali, akan kebangkitan tubuh, keadaan 20 tahun, hukuman kekal dan hidup yang kekal. Amin. Puji Tuhan, selamat kembali yang saya serahkan kepada WL. Puji nama Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan yang terbaik dan kita akan berdoa bersama-sama. Syukur ya Tuhan, di mana kami sudah menerima firman-Mu ya Bapa. Biarlah firman-Mu tidak berlalu begitu saja, tapi biarlah firman-Mu tetap melangkah di dalam hidup kami dan kami melakukan atas firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, haleluya. Kalau kami ada sampai saat ini di penghujung tahun ini ya Bapa, semua karena Kau mengasihi kami ya Bapa. Terima kasih Yesus. Biarlah di tahun 2026 ya Bapa, kami lebih lagi melekat kepadamu ya Bapa. Biarlah kami tetap mengandalkan Engkau, karena Engkau adalah Allah satu-satunya juru selamat kasih jiwa kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Sebentar kami tidak menabur ya Bapa. Haleluya. Sebelum kami menabur, Kau berkati Tuhan hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Biarlah Kau mau pakai mereka Tuhan semakin luar biasa ya Bapa. Kami percaya Tuhan, haleluya. Berkat itu tepat pada waktunya Kau akan memberikannya ya Bapa. Bapa dalam surga, sebentar kami hendak menabur ya Bapa.
Bapa, biarlah Kau mau sucikan hati kami, Kau mau sucikan mata uang kami ya Bapa, Kau mau sucikan tangan-tangan kami ya Bapa, biarlah kami dapat memberikan dengan sukacita ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami percaya sebelum kami memberi Kau telah memberkati kami. Terima kasih Bapa, kami peralaskan untuk doa kami yang jauh dari sempurna ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar Tuhan, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Yang percaya berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kami mengundang Bapak Gembala untuk memberikan pesan dan juga mungkin pengumuman bagi jemaat yang terkasih tentunya. Shalom. Masih ada semangat? Puji Tuhan ya. Disayangkan kalau sore hari ini tidak semua jemaat bisa hadir ya. Karena ini tutup tahun yang kalau menurut saya sangat-sangat berharga sekali bagi setiap kita untuk mengakhiri tahun dan mengawali tahun ini dengan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Tapi kalau yang tidak hadir ya eman sekali sebetulnya. Tapi puji Tuhan kita yang hadir tetap kita semangat, dan pesan saya baik belah sidang, kembali saya ingatkan bahwa di tahun 2025 mungkin kita ada bolong-bolong dalam ibadah, kesetiaan kita kendor. Mari saya mengingatkan menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali di tahun 2026, ketaatan kita, kesetiaan kita semakin kencang. Amin. Ya. Jangan kendor-kendor. Nanti kita sendiri yang rugi, ya. Karena apa dikatakan waktu kedatangan Tuhan itu tidak ada yang tahu, secara tiba-tiba. Tapi bila saat Tuhan datang, kita dalam keadaan taat dan setia. Dan kita diangkat bersama-sama dengan Dia. Dan masuk dalam pesta perkenanan domba Allah. Puji Tuhan. Dan dalam hal ini saya secara keluarga besar, yaitu Gembala Sidang, mohon maaf dan sebab-sebabnya, mungkin sepanjang tahun ini Januari sampai Desember ada tutur kata kami, ya, entah itu saya secara pribadi, entah itu istri saya, entah anak-anak saya, cucu saya, semuanya saya mohon maaf dan sebesar-besarnya, ya, sehingga kita sebagai bagian daripada tubuh Kristus tetap saling mengasihi dan saling melayani. Puji Tuhan,
Ini pesan saya, jangan sampai kendor, kasih semangat yang luar biasa untuk kita mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Puji Tuhan. Apa tidak ada pengumuman dari koordinator ibadah? Langsung. Mari kita berdiri sama-sama dan kita tutup ibadah pada saat sore hari ini. Tak berdaya, Dia kuatkan, terbelenggu, Dia bebaskan, Dia berkuasa, kalahkan maut, dalam Dia aku menang. Dalam nama Yesus kutuk jadi berkat. Dalam nama Yesus dosa diampuni. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus aku dipulihkan. Dalam nama Yesus, mari panggil nama Yesus. Dalam nama Yesus kutuk jadi berkat. Dalam nama Yesus dosa diampuni. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus aku dipulihkan. Dalam nama Yesus, dalam nama Terima kasih Bapa. Inilah akhir ibadah tutup tahun kami dan buka tahun kami pada sore hari ini Bapa, di mana Engkau sudah hadir memberkati kami lewat ibadah kami pada sore hari ini ya Tuhan. Dan biarlah kesetiaan kami, ketaatan kami semakin hari bertambah-tambah Tuhan, sehingga kehidupan kami hidup yang menyenangkan hati-Mu Bapa. Karena kami tahu dan kami sangat sadar kedatangan kedua kali tidak lama lagi ya Bapa, dan tidak ada yang tahu kapan terjadi. Tapi bila kami berjaga-jaga dalam iman rohani kami, dalam kesetiaan ketaatan kami kepada Engkau Tuhan, sehingga saat Engkau datang kedua kali, kami didapati di dalam kesetiaan kami kepada Engkau ya Bapa. Kami mengerjakan bagian kami dan nama-Mu dipermuliakan. Dan kami percaya jemaat pada sore hari ini sudah diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Jemaat pada sore hari ini sudah mendapatkan kemenangan, mendapatkan pemulihan. Baik itu keluarga, baik itu anak, baik itu pekerjaan, baik itu apapun yang sedang dalam pergumulan Bapa. Kami percaya Engkau Allah yang Maha mendengar dan Engkau Allah yang Maha menjawab setiap doa kami sesuai dengan kehendak daripada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah di awal tahun nanti sebentar lagi, hanya beberapa jam kami akan melewati ya Tuhan. Dan akan kami injak, kami akan masuk dalam yaitu tahun yang baru. Kami percaya Tuhan. Dan kami mohonkan akan campur tangan-Mu Bapa dalam setiap apa yang kami kerjakan, dalam setiap apa yang kami pergumulkan Tuhan. Tuhan genggam tangan kami Bapa, supaya kami berjalan di dalam kehendak-Mu, bukan di dalam kehendak kami sendiri ya Bapa. Supaya kami mendapatkan kemenangan demi kemenangan ya Tuhan dalam kehidupan kami ya Bapa.
Dan kami percaya Tuhan Yesus, tahun sebentar lagi yang akan kami masuk ini Bapa adalah tahun kemenangan dalam kehidupan kami ya Bapa. Karena ada kuasa Tuhan dinyatakan, penyertaan Tuhan dinyatakan Bapa. Dan kami berdoa juga pada saat ini bersama-sama program gereja ya Tuhan, yaitu lahan parkir, permajaan alat musik dan lain sebagainya. Kami percaya di tahun-tahun mendatang akan terwujud karena kuasa Tuhan dinyatakan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya dana-dana yang kami perlukan akan dicukupkan karena Engkau Allah penyedia kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kembali Tuhan berdoa pada saat malam hari ini, di tahun-tahun depan akan ada bilangan jiwa-jiwa ditambah-tambahkan Tuhan, memenuhi bangku-bangku. Tidak hanya Engkau sediakan bangku-bangku di Bapa bagi kami, tapi jiwa-jiwa pun berdatangan Tuhan. Jiwa-jiwa yang benar-benar rindu akan Engkau, jiwa-jiwa yang benar-benar yaitu memuji Engkau dan menyenangkan hatimu di tempat ini ya Bapa. Sehingga di tempat ini menjadi tempat di mana kuasa-Mu dinyatakan ya Bapa. Ada kesembuhan di dalamnya. Terima kasih Bapa. Dan kami berdoa juga bagi para pelayan-pelayan-Mu Bapa, WL Singan, pemain musik, Aser multimedia yang terlibat semuanya, bahkan yaitu jemaat-Mu keseluruhan, jemaat yang dipakai oleh Tuhan. Kami dipakai oleh Tuhan sesuai dengan karunia-karunia, sesuai dengan talenta-talenta yang sudah Kau percayakan untuk kami kembangkan, sehingga saat Kau datang kami dapat bertanggung jawab di hadapan-Mu Tuhan. Ini Bapa, buah yang Engkau akan minta, dan kami menjadi umat-umat-Mu ya Tuhan yang berkenan kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Dan juga kami bersyukur kalau pada saat sore malam hari ini Tuhan tidak turun hujan ya Bapa. Semua karena kasih anugerah-Mu. Engkau jawab doa-doa kami ya Tuhan. Dan Engkau Allah yang maha baik ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan tangan-tangan yang sudah menyediakan berkat-berkat pada saat malam hari ini diberkati oleh Tuhan. Dan makanan minuman yang akan kami nikmati disucikan atasnya. Jadi kesehatan tubuh kami semuanya yang menikmati ya Bapa. Dan tidak lupa juga Tuhan, berkat-Mu bagi janda, fakir, miskin, yatim piatu, bagi anak-anak-Mu yang membutuhkan pertolongan-Mu Bapa, seperti Engkau berkati kami pada malam hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah Engkau Tuhan. Dan kami berdoa juga bagi bangsa negara kami Tuhan, dan kota kami ya Bapa. Kami percaya Shalom-Mu hadir datang atas bangsa kami, atas kota kami ya Tuhan. Di mana kami melihat, kami mendengar di multimedia banyak sekali Tuhan, yaitu pengenjek-pengenjek yang sudah mulai ya Tuhan bermunculan ya Bapa. Tanda dari mana Engkau akan datang ya Bapa. Banyak sekali mereka ya Tuhan melakukan hal-hal yang tidak kami inginkan Tuhan. Tapi semuanya itu kami sadar, itu baru permulaannya Bapa. Tapi bila Tuhan berikan kekuatannya Bapa, untuk kami dapat melalui semuanya itu. Damai-Mu atas Indonesia, kuasa-Mu hadir atas Indonesia, dan kemuliaan-Mu hadir atas Indonesia Bapa. Sehingga kami merasakan akan pembelaan-Mu, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu yang sempurna atas kehidupan kami. Gereja-gereja Tuhan di Indonesia, khususnya di kota Banyuwangi ini Bapa. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Dan sebentar juga Tuhan kami akan pulang, bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, dijauhkan dari kuasa-kuasa kecelakaan maut apapun yang berjalan kaki berkendara, sehingga sampai di rumah kami masing-masing dengan selamat Tuhan, di dalam pengalaman para malaikat-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita angkat tangan ke atas dan terima berkat daripada Allah Bapa. Dan sekarang terimalah berkat daripada Allah Bapa dalam kasih Kristus Yesus dan perutusan Roh Kudusnya ada pada kita saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali dan pulanglah di dalam damai sejahtera Allah dan sukacita yang besar mengiringi setiap langkah kita. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya sudah terima berkat daripada Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkata semuanya, shalom. Ku
Saya minta Bapak Gembala dan Ibu Gembala berdiri di depan. Para jemaat masuk kembali. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Semohon